Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 281. Bab 1578 Teratai api berwarna. Api roh kehidupan dan api bumi spiritual penyu dengan cepat berubah menjadi dua kelompok api berwarna berbeda di tangan Xiao Yan. Ada sedikit perlawanan yang terpancar samar-samar. Bagaimanapun, kedua jenis api surgawi itu sudah memiliki pemiliknya masing-masing. Sekalipun pemiliknya tidak melawan, naluri mereka tetap akan menimbulkan perlawanan. Selain itu, hal ini terjadi meskipun Xiao Yan telah berubah menjadi memiliki konstitusi api surgawi. Jika orang biasa menahannya, kemungkinan besar mereka akan meledak daripada bertindak ramah. Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia mendeteksi sedikit perlawanan yang dipancarkan dari dua kelompok api esensi. Dia menjentikkan jarinya. Gumpalan api merah muda terbentang dari jarinya. Setelah itu, ia membungkus dua kelompok esensi api surgawi. Segera, api di sekitar dua kelompok api surgawi menunjukkan sedikit tanda-tanda menjadi kaku. Meskipun kedua api surgawi ini tidak memiliki kecerdasan apapun, mereka masih ketakutan hingga tidak berani bergerak di hadapan kekuatan pemurnian yang mengerikan dari teratai api pemurnian. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah melihat dua kelompok esensi api surgawi menjadi tenang. Dia meringkuk tangannya dan enam api sekali lagi terbentuk. Xiao Yan menjentikkan jarinya saat enam api ini perlahan menyatu. Api roh kehidupan dan api bumi spiritual penyu menembaki mereka. Bang-bang! Nyala api, yang telah dikumpulkan secara diam-diam, mengeluarkan suara rendah dan dalam setelah masuknya kedua api surgawi ini. Gelombang demi gelombang energi menakutkan bersiul liar dari dalam. Itu sebenarnya menunjukkan tanda-tanda ledakan yang samar. Ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit serius saat dia merasakan perubahan di dalam nyala api. Meskipun dia saat ini memiliki konstitusi roh api surgawi miliki kecil, dia memang agak terlalu asing dengan kedua api surgawi ini. Tentu saja ada beberapa kesulitan dalam menggabungkannya. Namun, hal ini tidak membuat Xiao Yan panik. Kekuatan spiritual surgawinya yang sempurna dituangkan ke dalam api seperti air banjir. Segera, sifat liar dan kekerasan di dalamnya menjadi seperti tangki besar berisi air dingin yang ditambahkan ke air mendidih. Suasana segera menjadi sunyi. Segera, kekerasan liar menyebar. Nyala api sekali lagi diaglomerasi di bawah kendali Xiao Yan. Pada saat yang sama, douki dalam tubuh Xiao Yan terus berkobar seperti air banjir. Penambahan dua jenis api surgawi telah meningkatkan kelelahan douki Xiao Yan berkali-kali lipat. Kelelahan sejauh itu adalah sesuatu yang bahkan sulit didukung oleh Xiao Yan saat ini. Dengan meningkatnya jumlah douki yang dituangkan ke dalam nyala api, lapisan demi lapisan riak yang tampak nyata mulai terbentuk di dalamnya. Bentuk bunga teratai sebagian samar-samar muncul dengan nyala api. Semacam fluktuasi yang bahkan menakutkan Xiao Yan, diam-diam menyebar darinya. Kekuatan api teratai Buddha marah yang terbentuk dari 8 jenis api surgawi benar-benar dapat digambarkan memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia. Hunyan, yang telah ditahan oleh Raja Negeri Utara yang tak kenal takut, juga mendeteksi fluktuasi yang mengerikan saat penyebarannya. Ekspresinya akhirnya mengalami perubahan saat dia memandang Xiao Yan dengan serius. Matanya terfokus pada api 8 warna di tangan Xiao Yan. Matanya tanpa sadar bergerak-gerak. Bahkan dia bisa merasakan bahaya dari kekuatan itu. Anak ini sungguh aneh. Dia hanyalah Dou Sheng bintang 5, namun dia mampu melancarkan serangan yang begitu mengerikan. Kilatan dingin melintas di mata Hunyan. Dia tiba-tiba membanting telapak tangannya ke tubuh Raja Utara. Peningkatan kekuatannya yang tiba-tiba secara langsung menyebabkan dada Raja Utara sedikit tenggelam. Jika bukan karena boneka, telapak tangan ini pasti sudah merenggut nyawanya. Meski begitu, angin tapak yang kencang masih menyebabkan Raja Negeri Utara terbang mundur sejauh 1000 kaki. Setelah itu, tubuh Hunyan bergerak dan langsung menerkam Xiao Yan. Hentikan dia! Ekspresi Aula berubah saat melihat ini. Dia menjerit dingin dan pilar douki ditembakkan. Namun, serangan seperti itu diabaikan sepenuhnya oleh Hunyan. Itu tersebar dengan lambaian lengan bajunya. Telapak tangan racun merah! Pak Tua Shenong memasang ekspresi serius setelah melihat penghalang itu sia-sia. Tubuhnya bergegas ke depan dan tangannya dengan cepat membengkak. Itu juga berubah warna menjadi merah cerah.
Fenomena samar yang tidak biasa muncul darinya ketika menghantam Hun Yan. Menghadapi Pak Tua Shenong, Hun Yan hanya bisa mendengus dingin. Dia berbalik dan mengangkat tangannya. Kelima jarinya menjadi hitam hangus. Dia secara acak membanting tangannya ke depan dan bertabrakan dengan angin tapak merah terang dari Pak Tua Shenong. Benturan keduanya mengeluarkan aroma yang tidak biasa. Segera, ekspresi Pak Tua Shenong memucat. Seteguk darah segar dimuntahkan. Tubuhnya pun terbang mundur dengan mengenaskan. Jelas sekali, dia menderita kerugian besar saat dihubungi. Sekelompok udang kecil ternyata berani mencoba lepas dari tangan klan Hun saya. Dalam mimpimu. Hun Yan tertawa dingin setelah dia mengalahkan Pak Tua Shenong dengan serangan telapak tangannya. Tubuhnya bersinar dan dia muncul di depan Xiao Yan. Jari-jari hitamnya seperti jari dewa kematian saat mereka meraih Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah angin cakar Hun Yan. Yang terakhir akan mendarat di tubuhnya dalam sekejap. Angin tajam dengan mudah merobek pertahanan Dou Qi di tubuh Xiao Yan. Setelah itu, benda itu mendarat dengan keras di tubuhnya. Buk! Jari-jari hitamnya terpotong, menimbulkan darah dan cipratan. Pakaian di depan dada Xiao Yan langsung berubah menjadi debu. Lapisan sisik naga yang keras menutupi tubuhnya. Namun, 5 luka dalam telah muncul pada skala naga saat ini. Darah segar terus mengalir keluar dari lukanya. Jika bukan karena perlindungan baju zirah kuno naga Phoenix, kemungkinan besar perut Xiao Yan akan terkoyak oleh serangan ini. Wajah Xiao Yan menjadi pucat setelah menderita pukulan berat ini. Angin cakar Hun Yan langsung membuatnya terbang mundur. Namun, senyuman sedingin es melintas di mata Xiao Yan saat dia terbang mundur. Mulutnya sedikit melebar. Meledak. Mata Hun Yan tiba-tiba menyusut setelah suara lembut itu keluar. Penglihatannya berhenti di suatu tempat beberapa sentimeter darinya. Ada teratai api seukuran telapak tangan yang berputar perlahan di sana. Teratai api 8 warna yang cemerlang berputar di tempat itu. Itu terlihat sangat indah. Ekspresi Hun Yan berubah drastis saat melihat teratai api yang ada di dekatnya. Namun sebelum dia bisa bereaksi, cahaya terang telah muncul dari dalam teratai api. Pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung kekuatan pemusnahan meletus. Mereka melesat keluar dari teratai api dengan padat. Siapapun yang terkena teratai api akan langsung berubah menjadi abu. Dari kelihatannya, beruntunglah Xiao Yan meminjam kekuatan Hun Yan dan terbang mundur. Kalau tidak, kemungkinan besar dia akan tertembak oleh pilar cahaya pemusnahan ini. Hun Yan adalah orang pertama yang diserang. Tubuhnya ditembus banyak pilar cahaya. Namun saat ini tidak berubah menjadi debu. Dou Qi yang menakutkan terus melonjak dari dalam tubuhnya saat ia mencoba yang terbaik untuk memblokir erosi kekuatan pemusnahan. Namun, teratai api, yang telah digabungkan dari 8 jenis api surgawi, tidaklah sederhana. Pemusnahan seperti teratai api dipancarkan dari dalam teratai api setelah pilar cahaya ditembakkan. Cahaya terang di langit tampak seperti matahari yang cerah. Cahaya tajam yang menusuk pada dasarnya menutupi seluruh alam Yao. Bang! Pemusnahan yang tak terlukiskan seperti kekuatan yang menyapu langit ke segala arah. Pegunungan di bawahnya, yang sudah berlubang, telah berubah menjadi tanah merah. Suhu yang sangat tinggi telah melelehkan seluruh gunung. Muncul pada skala naga saat ini. Darah segar terus mengalir keluar dari lukanya. Jika bukan karena perlindungan baju zirah kuno naga Phoenix, kemungkinan besar perut Xiao Yan akan terkoyak oleh serangan ini. Xiao Yan meraih Yao Lao dan yang lainnya. Tubuh mereka terbang mundur saat api teratai pemurni iblis membentuk penghalang api besar di depan mereka. Baru pada saat itulah kelompok tersebut menghindari keterlibatan dalam serangan tersebut. Kekuatan pemusnahan berlangsung cukup lama sebelum perlahan menghilang. Asap hitam turun dari tengah. Akhirnya, ia mendarat dengan keras di bawah, menghancurkan tanah dan membentuk lubang berukuran 10.000 kaki. Mata Xiao Yan memandang ke kejauhan. Samar-samar dia bisa melihat Hun Yan di dalamnya. Yang terakhir dibungkus dengan uap hitam. Namun, auranya menjadi lebih lemah dari sebelumnya. Jelas sekali, dia setidaknya terluka parah. Pak Tua Shenong di sampingnya menghirup udara dingin. Matanya dipenuhi keterkejutan saat menyaksikan pemandangan ini.
Sulit baginya untuk membayangkan bahwa Xiao Yan benar-benar mampu memaksa Dou Sheng bintang 7 untuk maju sedemikian rupa. Cepat pergi, ruang di tempat itu telah terkoyak oleh sisa kekuatan. Wajah Xiao Yan pucat. Rasa sakit menusuk yang disalurkan dari dadanya menyebabkan tubuhnya bergetar. Dia mengayunkan tangannya dan melemparkan api roh kehidupan dan api bumi spiritual penyu ke arah Pak Tua Shen Nong dan Yao Tian sambil berteriak dengan suara cemas. Kondisinya saat ini juga sangat memprihatinkan. Habisnya teratai api 8 warna jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan apa yang dia bayangkan. Bahkan sekarang dia hanya bisa menggunakannya sekali saja. Namun, dia akan menjadi sangat lemah. Orang yang lemah hampir tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup dalam situasi ini dengan bahaya yang mengintai di mana-mana. Hanya setelah mendengar kata-kata Xiao Yan barulah semua orang menyadari bahwa riak pusat kekuatan pemusnahan sebenarnya telah terkoyak, membentuk garis retakan spasial yang berukuran beberapa puluh kaki. Mereka segera memperkuat perhatian mereka. Cepat! Xiao Yan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Dia secara acak menuangkan cairan obat ke dalam luka di dadanya dan sekali lagi mendesak. Memimpin, dia melebarkan sayap tulang di punggungnya dan bergegas ke celah spasial dengan kecepatan seperti kilat. Sekarang adalah kesempatan terbaik untuk melarikan diri. Hentikan mereka! Tubuh Hun Yan bergoyang saat dia bangkit dari tanah. Ekspresinya sangat tajam saat dia meraung. Tidak disangka bahkan dengan kekuatannya, dia benar-benar dipaksa ke dalam kondisi yang menyedihkan oleh Xiao Yan. Bang! Semua ahli yang tersisa dari klan Yao sebenarnya mulai menghancurkan diri sendiri setelah merasakan bahwa ada harapan bagi kelompok Xiao Yan untuk melarikan diri. Gelombang ledakan benar-benar menghalangi para ahli dari klan Hun yang ingin melepaskan diri untuk menghentikan kelompok Xiao Yan. Hun Jing yang sedang bertukar pukulan dengan Yao dan memasang wajah muram saat melihat adegan ini. Tak disangka, bocah itu malah mampu memaksa Hun Yan mundur. Namun, Yao Dan sepertinya menyadari niatnya saat dia berencana membebaskan dirinya untuk memblokir kelompok tersebut. Senyuman gila dan garang muncul di wajah Yao Dan. Setelah itu, Dou Qi di dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi liar dan kejam. Xiao Yan, terima kasih banyak. Yao Dan menoleh saat Dou Qi di dalam tubuhnya mencapai batas kekerasan yang liar. Dia memandang Xiao Yan, yang telah menangkap Yao Tian, Yao Ling dan yang lainnya saat dia memasuki celah spasial. Mata merah gila Yao Dan menampakkan senyuman yang sepertinya telah terbebas dari beban berat. Setelah itu, ledakan pemusnahan yang tidak lebih lemah dari ledakan teratai api 8 warna sebelumnya sekali lagi bergema di dunia yang berlumuran darah ini. Bab 1579 melarikan diri. Badai pemusnahan yang mengerikan melanda alam Yao. Selain sejumlah kecil individu yang sangat kuat, sebagian besar dari mereka yang terkena dampaknya berubah menjadi abu dalam sekejap. Kekuatan penghancur diri dari Dou Sheng bintang 7 benar-benar dapat memusnahkan dunia. Orang gila tua ini. Menghadapi badai pemusnahan yang menyebar di seluruh tempat, para ahli dari Aula Jiwa, yang awalnya berencana menghentikan kelompok Xiao Yan tidak punya pilihan selain segera mundur. Bahkan seseorang sekuat Hun Jing dan Hun Yan hanya bisa mundur untuk saat ini. Badai berlanjut selama beberapa menit sebelum perlahan melemah. Setelah riak pemusnahan menghilang, lubang besar setinggi 100.000 kaki muncul di tanah di bawahnya. Dasar lubang itu benar-benar hitam. Seolah-olah orang tidak bisa melihat dasarnya. Kekuatan penghancur yang mengerikan menyebabkan mata Hun Yan dan yang lainnya sedikit menyusut. Mata Hun Jing dan Hun Yan segera beralih ke kelompok Xiao Yan yang melarikan diri saat badai mereda. Namun, mereka hanya melihat celah spasial yang perlahan diperbaiki. Xiao Yan dan yang lainnya sudah menghilang. Jelas sekali, mereka telah lolos dari celah spasial. Sial! Ekspresi Hun Jing muram saat melihat pemandangan ini. Dia mengeluarkan kutukan lembut dan tiba-tiba meraih tempat di mana Yao Dan menghancurkan dirinya sendiri. Segera, sebuah cahaya melintas. Akhirnya, itu berubah menjadi batu giok kuno yang muncul di telapak tangannya. Dari penampilannya, itu mirip dengan giok dewa kuno Tou Shen di tangan Xiao Yan. Tampaknya ini adalah batu giok kuno milik klan Yao. Mengapa kamu membiarkan anak itu melarikan diri? Sosok Hun Husi juga muncul di samping Hun Jing saat dia berbicara dengan ekspresi cekung. Tetua Wan Huo dan yang lainnya telah terbunuh sepenuhnya pada saat ini.
Yang pertama tidak memiliki banyak kemampuan untuk melawan di depan Dou Sheng bintang 7. Hun Jing memegang sebuah batu giok kuno. Dia mengangkat kelopak matanya dan melihat ke arah Hun Yan yang sangat menyedihkan yang telah pergi. Saat ini, warna hijau dan putih terjalin di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar telah diubah menjadi keadaan yang menyedihkan oleh Xiao Yan bahkan setelah secara pribadi menyerangnya. Anak laki-laki ini memang memiliki beberapa kemampuan. Pantas saja dia bisa menyebabkan klan Hun kita menderita kerugian berkali-kali, mata Hun Yan muram. Namun, dia tidak menghindar dari tanggung jawabnya. Kekuatan destruktif yang dilepaskan Xiao Yan sebelumnya adalah sesuatu yang bahkan Dou Sheng bintang 7 biasa tidak akan mampu menghasilkannya. Apalagi dari informasi yang mereka peroleh, Xiao Yan tidak memiliki kemampuan bertarung seperti itu. Tidak ada yang perlu ditertawakan tentang dia yang menderita kehilangan seperti itu. Kita tidak boleh membiarkan mereka lolos. Meskipun kami sekarang tidak lagi takut jika klan Gu mengetahui berita ini, bocah nakal itu memegang giok dewa kuno Tou Sheng di tangannya. Kita akan bisa menyelamatkan banyak masalah di masa depan jika kita mendapatkannya. Kata Hun Huzi. Dia telah diperankan oleh Xiao Yan saat dia sedang memurnikan pil sebelumnya. Sekarang, wajar jika dia tidak ingin melihat yang terakhir lolos. Kita harus menyelesaikan masalah klan Yao terlebih dahulu. Misi kami adalah mengumpulkan kekuatan garis keturunan klan Yao. Adapun kelompok Xiao Yan, bagaimana bisa begitu mudah bagi mereka untuk melarikan diri? Masih ada Hun Sa dan Hun Tu di luar wilayah klan Yao. Kirimi mereka beritanya. Minta mereka mengirim salah satu dari mereka untuk membunuh Xiao Yan. Hun Yan berbicara dengan dingin. Jika bukan karena mereka berdua perlu membantu menguasai ketiadaan untuk menstabilkan segel spasial, mustahil bagi bocah nakal itu untuk merobek celah spasial dan melarikan diri. Ya. Hun Jing juga mengangguk. Dia melirik ke alam ini, yang dipenuhi dengan bau busuk. Senyuman kejam tanpa sadar melintas di matanya saat dia berbicara dengan suara yang lantang. Dengan kekuatan garis keturunan klan Yao ini, itu akan mampu memperpanjang klan Hun kita selama 1000 tahun lagi. Pada saat itu, setelah rencana kita berhasil, kepala klan akan menjadi orang pertama dalam ribuan tahun yang masuk ke kelas Doudi. Pada saat itu, seluruh benua Douqi akan berada di bawah kekuasaan klan Hun kita. Bahkan klan Gu hanya bisa merendahkan diri di kaki kita. Awalnya, hari ini akan datang lebih awal. Pada akhirnya, itu diblokir oleh klan Xiao. Saat itu, serangan kami terhadap klan Xiao telah menyebabkan klan kami menderita kerugian yang cukup serius. Kami baru pulih ke puncaknya setelah bertahun-tahun pemulihan. Kalau tidak, kita tidak perlu terlalu takut pada klan Gu. Nada suara Hun Huzi sangat keras saat dia berkata. Semuanya layak dilakukan untuk melenyapkan klan Xiao. Klan itu terlalu sulit untuk dihadapi. Jika mereka bergandengan tangan dengan klan Gu di masa depan, mungkin mereka benar-benar dapat mengancam klan Hun kita. Kita harus melenyapkannya. Terlebih lagi Xiao Xuan, bahkan kepala klan kami di puncaknya pun takut padanya. Kita tidak boleh membiarkan musuh-musuh seperti itu tetap ada. Hun Jing berbicara dengan suara yang dalam. Ekspresi ketakutan melintas di matanya saat dia menyebut nama itu. Seolah-olah dia teringat akan pertempuran sengit yang mengguncang bumi saat itu. Hun Yan mengeluarkan pil obat dan menelannya. Matanya gelap dan dingin saat dia melihat pertempuran yang masih berlangsung di bawah. Dia tanpa sadar mengeluarkan senyuman gelap dan dingin. Mulailah mengumpulkan kekuatan garis keturunan. Dengan garis keturunan ini, kepala klan mungkin bisa naik level. Saat itu, klan Hun kita akan melancarkan serangan habis-habisan. Ratusan kilometer jauhnya dari pegunungan Shenong tiba-tiba menjadi terdistorsi. Garis retakan spasial muncul. Tak lama kemudian, banyak sosok yang tampak menyedihkan terus keluar dari sana. Semua orang menghela nafas lega setelah mendarat di gunung. Mereka akhirnya melarikan diri dari penjara di mana mereka harus mati. Apa kamu baik-baik saja? Yao Lao menyeka keringat dinginnya. Mampu melarikan diri dari dunia yang disegel oleh klan Hun dianggap sebuah keajaiban. Namun, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan. Ekspresinya sedikit berubah setelah melihat luka di dada pria itu. Aku baik-baik saja, Xiao Yan mengatupkan giginya. Tangannya mengusap luka itu. Gumpalan api merah muda memasuki lukanya. Tak lama kemudian, asap putih keluar.
Jejak uap hitam dipaksa keluar dari lukanya oleh api teratai pemurni iblis. Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega setelah menyelesaikan ki yang terkikis dalam lukanya. Dia memasukkan pil obat ke dalam mulutnya dan pulih sejenak. Baru kemudian dia menoleh dan melihat pegunungan yang sangat sunyi di belakangnya. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa alam di dalam pegunungan ini telah berubah menjadi pertumpahan darah lengkap dengan mayat tergeletak di atasnya. Selain Xiao Yan, selusin generasi muda klan Yao, yang telah diselamatkan Xiao Yan dari alam Yao, berlutut ke arah pegunungan dengan ekspresi penuh kesedihan. Beberapa wanita menangis tanpa sadar. Karena terus-menerus hidup di bawah perlindungan klan Yao sepanjang hidup mereka tidak pernah merasa begitu tidak berdaya dan putus asa sebelumnya. Dibandingkan yang lain, Yao Tian dan Yao Ling sedikit lebih tenang. Meski masih ada keputusasaan yang tak ada habisnya di mata mereka tidak menunjukkannya di wajah mereka. Keduanya telah menjadi jauh lebih dewasa setelah mengalami perubahan besar ini. Tuan Xiao Yan, tidak ada yang bisa kami lakukan untuk membalas kebaikan besar Anda ini. Jika ada perubahan di masa depan, klan Yao pasti akan membalasmu dengan nyawa kami. Yao Tian berbalik, menangkupkan tangannya erat-erat ke arah Xiao Yan dan berbicara dengan suara yang dalam. Di sampingnya, Yao Ling juga melihat ke arah Xiao Yan dan membungkuk sedikit. Kalian semua harus terus hidup. Tidak perlu membayar apapun. Jika bukan karena para tetua klan Yao telah mengorbankan hidup mereka untuk bertarung, tidak ada yang bisa melarikan diri. Xiao Yan melambaikan tangannya. Hatinya pun merasa kasihan atas musibah yang menimpa kelompok Yao Tian. Mulai hari ini dan seterusnya, Yao Tian bukan lagi bintang paling terang di klan Yao. Yang terakhir akan menjadi seperti dia dan harus mengandalkan kekuatannya sendiri. Apakah Yao Tian dapat menghidupkan kembali klan akan menentukan kemampuannya sendiri. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yao Lao menghela nafas dan bertanya. Klan Hun terlalu brutal. Ada banyak kepala dan tetua dari berbagai sekte di dataran tengah yang telah dibunuh oleh mereka kali ini. Jika berita ini tersebar, klan Hun pasti akan menjadi musuh bersama semua orang. Namun, faksi ini seperti semut dari sudut pandang klan Hun dan mereka akan kesulitan menarik perhatiannya. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Sesaat kemudian, dia berkata, kita harus pergi ke klan Gu. Saat ini, satu-satunya yang bisa bertarung dengan klan Hun adalah klan Gu. Mereka pasti tidak akan berdiam diri dan menonton setelah hal seperti itu terjadi. Pada saat itu, hanya dengan bergabung dengan klan Yan dan Lei barulah klan Hun dapat ditahan. Jika tidak, klan kuno lainnya juga akan kesulitan keluar dari bencana besar ini. Dari cara klan Hun dengan mudah melenyapkan klan Yao, bahkan klan Yan dan Lei kemungkinan besar akan mengalami nasib yang sama. Tentu saja, aliansi Istana Langit kemungkinan besar akan mengalami nasib yang lebih menyedihkan. Dari segi fondasi, aliansi ini masih memiliki celah jika dibandingkan dengan klan kuno tersebut. Xiao Yan tidak pernah percaya bahwa klan Hun akan melepaskan aliansi Istana Langit. Oleh karena itu, dia harus memikirkan solusinya secepat mungkin. Jika tidak, ketika klan Hun menyerang aliansi tersebut, hasilnya tidak akan lebih baik dari pemandangan hari ini. Guru, pertama-tama Anda harus kembali ke aliansi dan membuat pengaturan. Naikkan level pertahanan ke level tertinggi. Mereka yang perlu dipindahkan harus berjalan secara diam-diam. Beritahu semua orang untuk berhati-hati. Yao Lao ragu-ragu saat mendengar ini. Akhirnya, dia mengangguk. Mengingat kekuatannya, dia tidak akan bisa memberikan banyak bantuan kepada Xiao Yan dengan mengikuti yang terakhir. Sebaliknya, dia hanya akan menjadi beban. Pegunungan Shenong tidak lagi aman. Saya akan menemani Anda ke aliansi Istana Langit. Saya mendengar bahwa iblis tua dari Menara Pil juga ada di sana. Sudah bertahun-tahun sejak aku melihatnya. Saya sangat ingin bertemu dengannya. Pak Tua Shenong ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Klan Hun juga mengincarnya. Jika dia melanjutkan sendirian, dia akan sangat tidak beruntung jika klan Hun menemukan jejaknya. Jika tidak, klan kuno lainnya juga akan kesulitan keluar dari bencana besar ini. Xiao Yan juga kaget saat mendengar kata-kata tersebut. Dia langsung bersukacita. Pak Tua Shenong ini bukan hanya Dou Sheng bintang 6 tetapi keterampilan alkemisnya adalah sesuatu yang hanya bisa ditandingi oleh sedikit orang. Jika dia bisa bertahan dalam aliansi, kekuatan aliansi akan melonjak pesat.
Xiao Yan tentu saja senang melihat situasi seperti itu. Yao Tian, kamu dan adikmu harus pergi bersamaku ke klan Gu. Kalian berdua perlu menjelaskan masalah klan Yao agar tetua klan Gu mempercayainya. Orang yang tersisa harus pergi ke aliansi Istana Langit terlebih dahulu. Apa katamu? Xiao Yan memandang Yao Tian dan Yao Ling dan bertanya. Kami akan mendengarkan perintah Tuan Xiao Yan. Yao Tian dan Yao Ling saling pandang sebelum menganggukkan kepala. Meskipun Xiao Yan belum terlalu tua, mereka dengan jelas memahami di dalam hati bahwa memang ada kesenjangan besar antara mereka dan Xiao Yan. Kalau begitu ayo pergi. Xiao Yan menghela nafas pelan. Cedera internalnya telah pulih secara signifikan dalam waktu singkat ini. Suaranya baru saja terdengar ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Tiba-tiba dia menoleh dan melihat ke gunung di kejauhan. Ada sesosok tubuh yang membawa pedang hantu besar berwarna merah tua di bahunya bersandar pada pohon besar. Mata merah yang buas itu tampak seperti lautan berdarah. Apa aku sudah ketahuan? Senyuman kejam muncul di wajah sosok itu setelah dia mendeteksi tatapan Xiao Yan. Aura jahat tiba-tiba melonjak. Bab 1580 melahap. Seseorang dari klan Hun. Mata Xiao Yan terfokus pada sosok manusia di gunung yang jauh. Yao Lao dan yang lainnya menoleh. Ekspresi mereka langsung berubah drastis. Tak disangka ternyata ada ahli dari klan Hun yang hadir di pegunungan Shenong ini. Itu Hun Sa, salah satu dari 4 orang suci iblis. Kekuatannya sebanding dengan Hun Jing dan Hun Yan. Pak Tua Shenong cukup akrab dengan orang-orang dari klan Hun ini. Oleh karena itu, ekspresinya sedikit berubah setelah melihat aura jahat yang menakutkan. Dia menghela nafas pelan. Klan Hun ini benar-benar mengirimkan semua ahlinya untuk menghancurkan klan Yao. Tanpa diduga, memang ada seseorang yang bisa merobek segel spasial yang dipasang oleh ketiadaan, Pak. Sesosok tubuh di kejauhan menginjak udara kosong. Dalam sekejap, dia muncul di langit di atas mereka. Dia melihat kelompok Xiao Yan dan memfokuskan matanya pada Xiao Yan. Mulutnya tanpa sadar membentuk senyuman. Gigi putih tebal itu mengandung aura jahat yang kuat sehingga membuatnya tampak seperti binatang buas. Kamu adalah Xiao Yan, kan? Saya telah mendengar bahwa orang tua Hun Yan menderita kerugian di tangan Anda. Anggota klan Xiao memang luar biasa. Untungnya, klan Hun saya telah membunuh klan Xiao dengan tegas. Jika tidak, dunia saat ini akan dihadapkan pada situasi yang sangat berbeda. Mata Xiao Yan menatap tajam pada sosok manusia berpakaian hitam ini. Meskipun pria itu memiliki senyum tebal di wajahnya, sepasang matanya dipenuhi dengan aura jahat yang acuh tak acuh. Jelas sekali, orang ini bukanlah orang yang berhati lembut. Apa yang harus kita lakukan? Yao Lao bertanya dengan suara lembut. Tak disangka mereka bertemu serigala setelah kabur dari sarang harimau. Orang ini jelas bukan orang biasa. Tidak ada yang bisa menandingi orang ini jika mereka bertarung. Teratai api 8 warna milik Xiao Yan mungkin menakutkan tetapi tidak dapat digunakan terus-menerus. Terlebih lagi, dari situasi ketika dia menggunakannya sebelumnya, bahkan teratai api 8 warna akan kesulitan membunuh ahli level ini. Jika dia berhasil melarikan diri, kelompok mereka akan sangat kesulitan melawannya. Guru, kamu harus pergi dulu. Aku akan memblokirnya sebentar. Xiao Yan menghela napas perlahan dan berkata. Apa? Ekspresi Yao Lao langsung berubah. Bagaimana mungkin Xiao Yan sendiri bisa menandingi orang ini? Jangan khawatir, aku punya rencanaku sendiri. Kalian semua harus segera pergi. Setelah itu, sembunyikan aura Anda. Saya akan bergegas ke klan Gu setelah menahannya beberapa saat. Xiao Yan berkata dengan lembut. Dia segera mengepalkan tangannya. Botol giok muncul di dalam. Ada pil obat seukuran mata naga yang mengambang di dalamnya. Energi yang mengejutkan berkumpul seperti kristal di dalam botol sementara aroma yang tidak biasa menyebar. Pil misterius tingkat 9. Yao Lao hanya menghela nafas lega setelah melihat pil obat. Namun, matanya masih menunjukkan kekhawatiran. Energi dari pil misterius tingkat 9 sangat menakutkan. Banyak pil obat tambahan diperlukan untuk membantu penyempurnaan setelah seseorang mengonsumsinya. Oleh karena itu, bahkan dengan kekuatan Xiao Yan, dia tidak berani menelannya dengan mudah. Terlebih lagi, dia pasti harus melawan Hun Sa setelah menelan pilnya.
Ini berarti dia tidak akan menaruh perhatian pada pemurnian kekuatan obat. Dalam hal ini, hal itu dapat menyebabkan tubuhnya mengalami kerusakan yang relatif parah. Meskipun hatinya khawatir, Yao Lao juga memahami situasi saat ini. Mereka masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika melarikan diri. Namun, jika mereka tetap tertinggal, itu tidak hanya akan mengganggu Xiao Yan tetapi mereka mungkin benar-benar disingkirkan oleh orang ini. Kamu harus berhati-hati. Hancurkan batu giok ini jika kamu berhasil melarikan diri. Aku akan bisa merasakannya. Yao Lao akhirnya menusukkan sepotong batu giok ke dalam hati Xiao Yan sementara jantungnya berdebar kencang sejenak. Setelah itu, dia mengeluarkan suara pelan. Berteriak dan memimpin untuk bergegas maju. Pak Tua Shenong di belakang ragu-ragu sejenak sebelum meraih pemuda dari klan Yao dan segera mengikutinya. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Hun Sa mengerutkan kening setelah melihat Yao Lao dan yang lainnya benar-benar melarikan diri. Pedang hantu yang terbentuk dari darah di tangannya diayunkan ke bawah. Cahaya pedang darah setinggi 10.000 kaki menembus langit dan menusuk tajam ke arah kelompok Yao Lao. Terang! Cahaya pedang terbang melewatinya dengan kecepatan seperti kilat. Namun, sosok hitam muncul di depannya saat jaraknya masih ribuan kaki dari kelompok Yao Lao. Kedua lengan sosok itu disilangkan dan dengan kuat menerima pancaran pedang yang tajam. Bang! Meskipun mereka telah menerima cahaya pedang, kekuatan mengerikan itu langsung mendorong sosok itu ke pegunungan di bawah. Seluruh gunung berguncang dan runtuh. Batu besar itu berguling dan terdengar suara gemuruh yang keras. Kecepatan kelompok Yao Lao sekali lagi melonjak setelah serangan Hun Sa diblokir. Dalam beberapa kilatan, mereka bergegas keluar dari pegunungan dan dengan cepat menghilang ke cakrawala. Orang yang tidak berguna. Tidak apa-apa bagi mereka untuk melarikan diri. Menangkapmu saja sudah cukup, alis Hun Sa terangkat setelah dia melihat kelompok Yao Lao berhasil melarikan diri. Namun, dia tidak mau repot-repot mengejar. Dia menoleh dan matanya tiba-tiba berhenti pada pil misterius level 9 di tangan Xiao Yan. Keserakahan muncul di mata itu. Xiao Yan, serahkan pil obatnya dan aku akan memberimu kematian yang mudah. Apa katamu? Kalau tidak, aku akan mengambil jiwamu dan membakarnya selama ratusan tahun. Saya tidak berpikir Anda ingin mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Xiao Yan hanya tersenyum dingin menghadapi kata-kata Hun Sa. Dia meremas tangannya dan botol gioknya pecah. Pil obat di dalamnya segera berubah menjadi seberkas cahaya. Namun sebelum ia bisa melarikan diri, Xiao Yan menangkapnya dengan refleks yang baik dan segera memasukkannya ke dalam mulutnya. Bang! Setelah pil obat masuk ke tubuhnya, pakaian di tubuh Xiao Yan langsung berubah menjadi abu. Sisik naga yang lebat muncul di kulitnya. Gelombang demi gelombang energi yang tak terlukiskan terus-menerus mengalir keluar dari dalam tubuhnya seperti air banjir. Pada akhirnya, energi itu benar-benar diaglomerasi menjadi pelindung di tubuh Xiao Yan. Energi yang sangat kuat. Di bawah energi yang besar dan kuat, tubuh Xiao Yan mulai bergetar terus-menerus. Isi perutnya terasa seperti baru saja menelan seekor naga besar. Benar-benar berantakan. Erosi liar menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Di bawah kekerasan yang tak terkendali dari energi ini, bahkan jiwa keadaan surgawi Xiao Yan yang sempurna pun telah direndahkan. Aum! Energi tak berujung mengalir melalui bagian dalam tubuh Xiao Yan. Akhirnya berubah menjadi suara gemuruh yang menggema ke seluruh area. Gunung-gunung di sekitarnya sekali lagi runtuh karena raungan kemarahan. Yao Tian dan Yao Ling juga buru-buru mundur. Hei, menarik. Menelan pil misterius tingkat 9 memerlukan banyak hal lain untuk membantu penyempurnaannya. Tindakanmu ini tidak berbeda dengan bunuh diri. Hun Sa mengangkat alisnya setelah mendeteksi energi yang keluar dari dalam tubuh Xiao Yan. Dia segera menggelengkan kepalanya dan tertawa dingin. Saya telah memberi Anda jalan untuk diambil tetapi Anda menolak. Jangan salahkan saya karena kejam. Hun Sa tiba-tiba melangkah maju saat kata-katanya terdengar. Tubuhnya segera muncul di depan Xiao Yan. Pedang besar berwarna darah di tangannya mengeluarkan suara, "Swoos," saat pedang itu merobek udara dan menebas leher Xiao Yan dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Cahaya darah dengan cepat membesar di mata Xiao Yan. Dia mengepalkan tangannya dan energi yang kuat diaglomerasi menjadi penguasa yang sangat besar.
Karena dia tidak bisa mengelak, dia akan langsung berbenturan dengan Hunsa. Terang. Angin yang sangat kencang menyebar saat pedang dan penggaris bertabrakan. Gunung tempat mereka berdua berdiri telah terbelah menjadi dua. Itu runtuh dengan hebat sementara seluruh pegunungan berguncang. Sosok Xiao Yan segera terpaksa mundur ribuan kaki. Rasa manis muncul di tenggorokannya. Namun, kedua matanya sangat bersemangat. Bentrokan sebelumnya telah menghabiskan cukup banyak energi, sangat menghilangkan perasaan meledak di dalam tubuhnya. Lagi. Xiao Yan tidak takut pada Hunsa karena kekuatan obat terus keluar dari dalam tubuhnya. Dia bergerak dan memimpin untuk tampil di depan Hunsa. Penguasa berat di tangannya tidak mengandung keterampilan apapun. Ia secara langsung menggunakan metode paling brutal untuk melakukan peretasan berulang kali. Energi yang sangat besar dan kuat pada dasarnya diaglomerasi menjadi penguasa bersinar setinggi 10.000 kaki. Gunung-gunung terbelah kemanapun dia lewat. Terang! 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 Ekspresi Hunsa sedikit jelek saat dia menghadapi Xiao Yan, yang doukinya meledak dengan keras setelah menelan pil misterius tingkat 9. Bilah darah di tangannya menari, membentuk banyak bayangan setelahnya dan menerima serangan berat seperti penguasa itu. Namun, tubuhnya akan terjatuh ribuan kaki setiap kali penguasa berat itu jatuh. Hal ini menyebabkan matanya menjadi sedikit suram. Tidak disangka Xiao Yan ternyata begitu bersemangat bahkan setelah mengalami pertempuran hebat di alam Yao. Aku akan lihat sampai kapan kamu bisa menjadi sombong. Pil misterius tingkat 9 mungkin kuat tetapi Anda tidak punya waktu untuk memperbaikinya. Energi ini akan sangat merusak tubuh Anda. Pada saat itu, saya akan melihat bagaimana Anda akan terus berjuang. Meskipun Hunsa telah terluka oleh serangan Xiao Yan yang terlihat gila, Hunsa sangat tenang. Dia tertawa dingin sambil melakukan pembelaannya. Xiao Yan benar-benar mengabaikan tawa dinginnya. Kegembiraan di matanya semakin kuat saat penggaris berat di tangannya jatuh dengan cara yang gila. Serangannya menjadi semakin berat. Seluruh pegunungan Shenong telah hancur total pada saat ini. Terang! Serangan kuat seperti gunung lainnya jatuh dan lengan Hunsa menjadi sedikit mati rasa. Tubuhnya jatuh ke belakang 10.000 kaki. Banyak gunung yang hancur menjadi debu di sepanjang jalan. Ekspresinya juga menjadi lebih segar. Haha, itu sangat menyenangkan. Ayo bertarung lagi di lain hari. Kegembiraan besar di mata Xiao yang tiba-tiba menghilang saat dia mengirim Hunsa terbang dengan serangan penguasa. Dia tertawa ke arah langit. Sepasang sayap tulang di punggungnya mengepak saat dia segera berbalik dan terbang ke arah lain. Di arah itu, sesosok tubuh hitam menangkap Yao Tian dan Yao Ling saat mereka terbang ke Cakrawala. Itu adalah Raja Negeri Utara, yang diperintahkan Xiao Yan untuk diam-diam membawa keduanya pergi sementara Xiao Yan menahan Hunsa. Bang! Hunsa melangkah ke gunung. Segera, itu tertutup retakan. Akhirnya, gunung itu hancur dan tubuhnya menjadi stabil. Wajahnya gelap dan dingin saat dia melihat Xiao Yan melarikan diri ke kejauhan. Raungan rendah meletus. Xiao Yan, kemanapun kamu pergi, aku akan menangkapmu, memotong dagingmu dan mengambil jiwamu. Hunsa tergerak ketika kata-kata keji itu terdengar. Dia berubah menjadi cahaya berdarah saat dia berlari maju dengan kecepatan tinggi. Dari kelihatannya, dia jelas tidak berniat membiarkan Xiao Yan melarikan diri. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1581 melarikan diri. Suara seperti guntur yang dalam tiba-tiba muncul di langit yang luas. Segera, cahaya terang yang membuat seseorang tercengang melintas di langit. Dalam sekejap, ia muncul di Cakrawala. Ledakan yang menggelegar menyebabkan banyak ahli di sepanjang jalan mengangkat kepala karena terkejut. Begitu cahaya terang melintas di langit, aura jahat yang menakutkan tiba-tiba menyebar ke seluruh langit dari belakang. Cahaya hitam terbang melewatinya. Aura jahat yang menakutkan menyebabkan banyak ahli ketakutan. Bahkan beberapa sekte tidak berani memperhatikannya. Hanya lambaian tangan secara acak oleh ahli seperti itu kemungkinan besar akan melenyapkan seluruh faksi. Pengejaran yang dilakukan oleh ahli tersebut bukanlah sesuatu yang bisa mereka amati. Orang ini benar-benar tidak menyerah. Cahaya terang melintas di langit. Sosok di dalam berhenti sejenak dan mengerutkan kening saat merasakan aura pembunuh dari belakang.
Sosok itu tentu saja adalah Xiao Yan yang melarikan diri setelah bertukar pukulan dengan Hun Sa. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang tersebut akan terus mengikutinya. Dari kelihatannya, yang terakhir tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Tuan Xiao Yan, masih ada setengah hari perjalanan dari sini ke alam Gu. Orang itu sedang mengejar Yao Tian, yang berada dalam pelukan Xiao Yan, melakukan yang terbaik untuk memblokir tekanan angin dari kecepatan tinggi mereka dan berteriak dengan keras. Xiao Yan sedikit mengangguk dan mengerutkan kening. Energi dari pil misterius tingkat 9 hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Saat ini, isi perutnya telah dirusak oleh energi liar dan kekerasan hingga menjadi sangat menyedihkan. Meskipun Yi kecil telah melakukan yang terbaik untuk memurnikan energinya, itu masih sedikit tidak berarti. Jika bukan karena tubuhnya yang kuat, tubuhnya mungkin sudah meledak karena energi. Namun, hal ini jelas bukan solusi jangka panjang. Bagaimana dia bisa melarikan diri dari Hun Sa jika energi dari pil misterius tingkat 9 membahayakan tubuhnya? Kalian berdua harus bersiap untuk pergi dulu. Kondisi di dalam tubuh saya cukup buruk. Jika aku takut Hun Sa akan segera menyusul jika aku membawa kalian berdua bersamaku. Salah satu dari Anda harus bisa mempertahankan hidup Anda jika Anda pergi sekarang. Target orang itu adalah aku. Sepertinya dia tidak akan mengejarmu. Xiao Yan merenung sejenak dan berbicara dengan suara yang dalam. Bahkan dengan dukungan energi dari pil misterius tingkat 9, kecepatannya akan lebih lambat dari Hun Sa jika dia membawa dua orang bersamanya. Aku akan mengikutimu. Yao Tian dan Yao Ling berbicara hampir bersamaan setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Mereka sadar bahwa paling berbahaya jika mengikuti di samping Xiao Yan. Namun, mereka ingin menyerahkan posisi teraman kepada pihak lain. Pemandangan yang sangat menyentuh. Namun, sekarang tidak ada waktu untuk berdebat. Xiao Yan mengerutkan kening dan berkata. Yao Tian dan Yao Ling tercengang mendengarnya. Yang terakhir segera melemparkan telapak tangannya ke dada Yao Tian. Sebuah kekuatan lembut mendorongnya menjauh dari Xiao Yan. Namun, Xiao Yan tidak menghentikannya. Dengan lambaian lengan bajunya, dia mengirim Yao Tian terbang melintasi langit. Sebuah suara dikirim ke telinga yang terakhir. Cepat pergi. Yao Tian memantapkan tubuhnya dengan cara yang menyedihkan. Matanya benar-benar merah saat dia melihat duo Xiao Yan terbang ke kejauhan. Tanpa mengucapkan kata-kata yang tidak perlu, dia berbalik dan bergegas ke arah lain. Kamu benar-benar tegas, Xiao Yan memeluk pinggang lembut Yao Ling. Api merah muda menyelimuti mereka berdua. Kecepatan mereka tiba-tiba melonjak. Wajah Yao Ling sedikit memerah saat pinggang halusnya dipeluk erat oleh Xiao Yan. Rasa beku di wajahnya juga sedikit berkurang. Dia menoleh dan melihat wajah di sampingnya. Ini adalah wajah yang jauh dari tampang kakak laki-lakinya Yao Tian. Namun, hal itu menyebabkan matanya berkedip. Mengingat sifatnya yang dingin dan angkuh, dia jarang merasa kagum pada lawan jenis selama bertahun-tahun. Orang ini adalah satu-satunya pengecualian. Waktu kontak antara kedua pihak cukup singkat. Xiao Yan sama serius dan santainya dengan dirinya. Kecantikan menyukai pahlawan. Terlepas dari betapa dinginnya kecantikannya, mustahil baginya untuk menjadi pengecualian terhadap aturan ini. Xiao Yan tidak punya waktu untuk memikirkan keindahan dalam pelukannya. Pada saat ini, sebagian besar pikirannya terfokus pada menekan dan memurnikan energi besar dan kuat yang dikendalikan dalam tubuhnya. Di saat yang sama, dia harus menjaga kecepatannya. Berbagai hal ini menjadi ujian yang cukup berat baginya. Pisahkan ya. Dari jauh di belakang Xiao Yan, Hun Sa, yang memiliki ekspresi muram, dengan cepat menyapukan pandangannya ke punggung Xiao Yan dan Yao Tian. Akhirnya, dia mendengus dingin dan terus mengejar Xiao Yan. Anggota klan Yao yang melarikan diri ini, sama sekali tidak berguna bagi mereka. Namun, itu berbeda dengan Xiao Yan. Yang terakhir memegang giok dewa kuno Tou Sheh di tangannya. Ini adalah sesuatu yang harus diperoleh klan Hun. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Satu kelompok melarikan diri sementara kelompok lainnya mengejar di langit. Hal ini berlanjut selama beberapa jam. Selama periode waktu ini, kedua belah pihak pada dasarnya telah melintasi separuh dataran tengah. Meskipun mereka telah menarik perhatian banyak ahli selama ini, tidak ada yang berani campur tangan dalam menghadapi aura mengejutkan Hun Sa.
Yang mereka lakukan hanyalah menyaksikan kedua belah pihak terbang melintasi langit. Seiring berjalannya waktu, kondisi Xiao Yan jelas menjadi lebih buruk. Energi seperti kristal yang tampaknya tak ada habisnya berkumpul di dalam meridian tubuhnya. Itu dengan kuat menutup banyak meridian. Meskipun Yi kecil melakukan yang terbaik untuk memurnikan energinya, akan ada sejumlah kristal energi yang terus muncul. Kristal energi perlahan membengkak dan sedikit rasa sakit terasa di meridian Xiao Yan yang luar biasa kuatnya. Energi dari pil misterius tingkat 9 sebenarnya sangat menakutkan. Tuan Xiao Yan. Yao Ling melihat ekspresi sedih Xiao Yan. Meskipun kekuatan Do Uqinya tidak terlalu kuat, kekuatan spiritualnya cukup kuat. Oleh karena itu, dia juga merasakan kekuatan spiritual Xiao Yan telah habis dan terus melemah. Jika terjadi kesalahan nanti, aku akan mengirimmu pergi. Xiao Yan dengan tegas menguatkan perhatiannya. Saat ini, tidak hanya tubuhnya yang dipenuhi luka luar tetapi bagian dalamnya juga berantakan. Sudah cukup sulit baginya untuk bertahan hidup sampai sekarang. Yao Ling dengan lembut menggigit bibirnya. Dia tiba-tiba mengulurkan pergelangan tangannya yang seputih salju dan menyerahkannya pada Xiao Yan. Dia dengan lembut berkata, "Konstitusi saya sedikit unik. Oleh karena itu, darahku mempunyai efek memberi nutrisi pada kekuatan batin." Tuan Xiao Yan. Xiao Yan langsung kaget saat mendengar ini. Matanya menatap wajah cantik dan menarik Yao Ling. Yang terakhir memandangnya dengan serius. Penampilan itu tidak terlihat seperti dia berbohong. Sebenarnya ada konstitusi yang aneh, tidak heran dikatakan bahwa wanita ini mungkin memiliki kesempatan untuk memasuki kondisi kekuatan spiritual di. Mungkin karena konstitusi ini. Sebuah pemikiran terlintas di benak Xiao Yan. Dia tidak mengatakan hal yang tidak perlu sambil menggigit pergelangan tangan Yao Ling. Giginya menembus pembuluh darah. Sejumlah besar darah merah cerah tersedot ke dalam mulut Xiao Yan. Xiao Yan bergidik hebat setelah darah, yang mengandung sedikit rasa manis yang tidak biasa memasuki mulutnya. Darah telah berubah menjadi energi misterius begitu memasuki mulutnya. Itu menyebar dengan cepat dan melonjak ke tengah alisnya. Kekuatan batin yang awalnya habis sebenarnya terbungkus oleh cahaya darah yang redup. Perasaan yang lebih penuh dibandingkan saat dia berada di puncaknya tiba-tiba muncul. Darah misterius. Kemerahan samar dengan cepat muncul di wajah Xiao Yan. Kedua matanya cerah. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa jiwanya dengan rakus melahap darah. Ini pertama kalinya dia merasakan sensasi seperti itu. Kekuatan spiritualku mungkin akan meningkat lebih jauh jika aku menguras darahnya. Sebuah pemikiran dari sumber yang tidak diketahui terlintas di hati Xiao Yan. Itu dengan cepat dihilangkan oleh Xiao Yan di saat berikutnya. Dia menatap Yao Ling, yang dengan lembut menggigit bibir merahnya sambil memasang ekspresi pucat, dan tanpa sadar menampar dirinya sendiri dengan keras di dalam hatinya karena pemikiran seperti binatang itu. Dia perlahan mengendurkan mulutnya dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Setelah itu dia bergumam dengan nada meminta maaf. "Terima kasih banyak." Yao Ling menggelengkan kepalanya sedikit. Matanya yang indah melihat ke belakang saat dia menyatukan kedua alisnya dan berkata, "Orang itu menjadi lebih cepat." Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah setelah mendengar ini. Dia menemukan bahwa suara hembusan angin jauh di belakang menjadi semakin dalam. Jelas sekali, Hun Sa mulai merasa tidak sabar dan menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk meningkatkan kecepatannya. Pegang erat-erat. Tempat ini sudah cukup dekat dengan klan Gu. Kita akan aman begitu kita tiba. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Matanya menjadi kaku. Sayap hijau merah di punggungnya mengepak dan tubuhnya berubah menjadi sambaran petir yang dengan cepat menuju ke cakrawala. "Bocah, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk berlindung di klan Gu." Wajah Hun Sa terlihat sangat muram saat dia mengejar dari belakang. Dia tidak menyangka kecepatan Xiao Yan tiba-tiba meningkat setelah melambat sejenak. Segera, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Douki hitam meletus dengan cara yang menakutkan dan berubah menjadi kelelawar hitam berukuran ribuan kaki. Seteguk darah esensi dimuntahkan. Ini melekat pada kelelawar. Kelelawar mengepakkan sayapnya. Seseorang dapat mendengar suara Suoos yang menghilang sepenuhnya. Ini buruk. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis saat sosok Hun Sa menghilang.
Dia meraih Yao Ling ke dalam pelukannya dan tiba-tiba menurunkan tubuhnya. Ci! Tubuh Xiao Yan baru saja turun ketika pancaran darah keluar dari ruang di atas kepalanya. Itu melewati kepalanya saat terbang. Xiao Yan, kemana kamu akan lari? Ruangan itu berfluktuasi dan Hun Sa yang tampak kokoh keluar dari sana. Matanya tajam saat dia menatap Xiao Yan. Bilah darah di tangannya terayun dan cahaya darah besar, yang berukuran puluhan ribu kaki, menembus udara. Ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan tanah saat menebas ke arah duo Xiao Yan. Cahaya darah dengan cepat membesar di mata Xiao Yan. Wajahnya sangat suram. Bahunya bergetar dan Yi kecil muncul dalam sekejap. Naga petir emas dengan cepat mengguncang lengan Yi kecil. Namun, Xiao Yan baru saja akan menggunakan kekuatan 9 petir emas misterius sebagai pembalasan terakhir ketika sosok tua tiba-tiba muncul di ruang di depannya. Jeritan datang dari sosok itu. Mencoba membunuh di wilayah klan Guku. Hun Sa, kamu sedikit terlalu sombong. Bab 1582 dorong kembali. Sosok yang muncul di depan Xiao Yan mengenakan jubah hijau panjang, rambutnya putih seluruhnya. Senyuman tersungging di wajahnya yang tampak cantik, memberinya perasaan abadi. Hun Sa, kamu harus menahan diri sekarang karena kamu telah mencapai wilayah klan Gu setelah pengejaran yang begitu lama. Orang tua berjubah hijau itu tersenyum menatap Hun Sa, yang aura pembunuhnya memenuhi udara, dan tertawa. Dari cara dia berbicara, sepertinya dia sudah merasakan Xiao yang dikejar oleh Hun Sa sejak lama. Gu Dao, 3 makhluk abadi dari klan Gu, ekspresi Hun Sa muram saat dia melihat ke arah lelaki tua berjubah hijau itu. Ekspresi serius muncul di wajahnya. Tidak disangka dia akhirnya bertemu dengan orang yang merepotkan begitu dia tiba. Targetku adalah dia. Ini tidak ada hubungannya dengan klanku. Orang tua berjubah hijau, yang dipanggil Gu Dao, tersenyum menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Dia berkata, haha, ini tidak akan berhasil. Xiao yang dianggap setengah anggota klan Gu. Tidak mungkin bagi saya untuk menyerahkannya kepada Anda. Hun Sa, kamu harus segera pergi. Bertarung di tempat ini tidak menguntungkan bagimu. Xiao yang terkejut setelah melihat Gu Dao langsung mengenalinya. Sejak kapan dia menjadi setengah anggota klan Gu? Anak kecil, kamu telah mengambil kesempatan untuk mengambil kembali keperawanan Sun Er di alam api iblis. Jangan bilang kamu berniat menyangkalnya. Gu Dao menoleh dan berbicara dengan lemah, tampak seolah-olah dia menyadari keraguan Xiao Yan. Xiao Yan melebarkan mulutnya. Wajahnya menunjukkan rasa malu yang jarang terjadi. Namun, dia segera pulih dan berbicara dengan suara yang dalam. Tetua, alasan saya datang ke klan Gu kali ini adalah untuk memberitahu klan Anda bahwa klan Yao telah dihancurkan oleh klan Hun. Pelaku di balik pemusnahan klan Ling dan Si juga adalah mereka. Senyuman di wajah Gu Dao perlahan menghilang. Matanya beralih ke Hun Sa dan dia dengan lembut berkata, kamu memang orang di baliknya. Kabar ini cukup mengejutkan. Namun, dia tidak merasa tidak percaya. Lagi pula, mereka sudah membuat beberapa tebakan setelah kejadian itu terjadi. Namun, mereka tidak memiliki bukti dan tidak dapat membuktikan dugaannya. Hal yang membuatnya marah adalah orang-orang ini benar-benar menyerang lagi. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Jangan khawatir, klan Gumu cepat atau lambat akan mengalami nasib yang sama seperti mereka. Hun Sa tertawa dingin tapi tidak menyangkal klaim tersebut. Saya khawatir nafsu makan Anda tidak besar. Gu Dao sedikit mengernyit. Ada nada dingin dalam suaranya. Nafsu makan seseorang tidak hanya ditunjukkan dengan kata-kata. Hun Sa tertawa keras. Sayap kelelawar di belakangnya mengepak. Ruang berfluktuasi dan dia langsung muncul di depan Gu Dao. Bilahnya diayunkan dengan suara, swos-swos. Cahaya pisau tajam berwarna darah menelan Gu Dao. Hun Sa. Kami belum saling bertukar serangan selama ratusan tahun, tetapi tampaknya Anda belum membuat banyak kemajuan. Jika bukan karena 4 orang suci iblis dari klan Hun yang mengandalkan jumlah Anda, 3 makhluk abadi dari klan Gu saya tidak akan takut sama sekali. Gu Dao hanya tertawa terbahak-bahak menghadapi serangan Hun Sa yang luar biasa tajam. Dia mengepalkan tangannya dan batang hijau setinggi 100 kaki muncul di tangannya. Tongkat itu menari dan energi seluruh tempat ini diaduk. Itu berubah menjadi bayangan batang ganas yang tak terhitung jumlahnya yang bertabrakan dengan cahaya pedang Hun Sa.
Terang! Terang! Batang dan bilahnya berbenturan. Badai tajam yang sangat mengejutkan melanda dari bentrokan yang tampaknya biasa ini. Ruang dalam radius puluhan ribu kaki telah terguncang hingga bergetar hebat. Angin kencang menyapu dataran. Pasir beterbangan dan bebatuan bergerak. Xiao Yan memegang Yao Ling dan segera mundur. Dia mendarat di gunung sebelum segera duduk. Energi dari pil obat tingkat 9 telah memenuhi tubuhnya sampai penuh. Jika dia tidak memikirkan cara untuk memperbaikinya, cepat atau lambat tubuhnya akan meledak. Pil misterius level 9 memang bukan sesuatu yang bisa ditelan sembarangan, Xiao Yan tertawa getir. Ini adalah pertama kalinya dia berubah menjadi kondisi yang menyedihkan karena pil obat. Apalagi ini juga pertama kalinya dia sakit kepala karena terlalu banyak energi di tubuhnya. Segel yang dibentuk oleh tangan Xiao Yan berubah saat dia duduk. Yi kecil segera keluar dari dalam tubuhnya. Dengan cepat berubah menjadi kuali api dan membungkus seluruh tubuhnya di dalamnya. Api teratai pemurni iblis akhirnya dilepaskan sepenuhnya. Energi itu melonjak ke tubuh Xiao Yan dari segala arah dan dengan cepat memurnikan energi nyata di dalam tubuhnya, yang telah berubah menjadi kristal. Tanpa diserang musuh, Xiao Yan akhirnya mampu memfokuskan pikirannya sepenuhnya untuk menggunakan seluruh kekuatannya untuk memurnikan kristal energi di dalam tubuhnya. Efek dari kekuatan sekuat tenaga ini jelas membawa efek yang cukup besar. Kekuatan mengerikan dari api teratai pemurni iblis sekali lagi dilepaskan. Kristal, yang memenuhi pembuluh darahnya, dengan cepat berubah menjadi gelombang yang meledak seperti energi murni di bawah pemurnian yang terus-menerus ini. Ia bersiul dan berlari kencang di dalam tubuh Xiao Yan. Meridiannya, yang telah tersumbat seluruhnya, sekali lagi menjadi longgar. Energi besar dan kuat yang tak ada habisnya perlahan beredar di meridian Xiao Yan. Akhirnya, itu berubah menjadi douki yang kuat, yang menyatu dengan anggota tubuh Xiao Yan. Segera, perasaan terisi sekali lagi muncul di hatinya. Selain itu, douki di dalam tubuhnya samar-samar menunjukkan tanda-tanda melonjak perlahan. Efek dari pil misterius tingkat 9 perlahan-lahan dilepaskan pada saat ini. Sementara Xiao Yan memanfaatkan waktunya untuk menyaring energi pil obat yang mengejutkan di dalam tubuhnya, pertempuran di langit juga menjadi semakin intens. Gu Dao dan Hun Sa adalah ahli terbaik di klan masing-masing. Apalagi mereka berada di kelas Dou Sheng bintang 7. Kekuatan destruktif saat mereka bertarung secara alami sangat mengguncang bumi. Namun sangat sulit untuk menentukan pemenangnya. Sial, kenapa akhirnya aku bertemu dengan hantu tua ini? Ini adalah wilayah klan Gu. Pertarungan skala besar apapun pasti akan menarik perhatian klan Gu. Pada saat itu, jika dua dewa Gu klan Gu lainnya datang, dia kemungkinan besar akan mengalami kesulitan bahkan untuk mundur dalam keadaan utuh. Cahaya darah berukuran puluhan ribu kaki muncul dari pedang hantu besar itu. Namun, benda itu roboh setelah disentuh dengan lembut oleh tongkat hijau Gu King. Alis Hun Sa terkatup rapat. Saya harus mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Cahaya kuat muncul di mata Hun Sa. Segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Bilah darah di tangannya terlepas dan cahaya darah meletus. Segera, bilahnya membengkak hingga setinggi 10.000 kaki. Bilah darah besar itu tergantung di langit dengan aura jahat yang sepertinya berkumpul di sekitarnya. Cahaya darah melonjak di atas pedang itu dan jiwanya berkibar di bawah pedang ini. Dewa darah merobek langit. Aura jahat menggumpal di atas bilah darah. Mata Hun Sa menjadi dingin. Bilah darah mengalir ke bawah dan dentuman sonik yang memekakkan telinga bergemuruh di langit. Ruang dalam jarak 100.000 kaki runtuh saat pedang darah itu lewat. Jurang sedalam 100.000 kaki juga muncul di dataran puluhan ribu kilometer di bawahnya. Paritnya tidak lebar tapi begitu dalam hingga seolah tak berdasar. Ekspresi Gu Dao menjadi serius saat darah mengalir. Batang hijau di tangannya membengkak dengan cepat sebelum bertabrakan dengan pedang darah. Bang! Gelombang mengerikan yang tak terlukiskan menyapu langit. Dataran yang lebarnya puluhan ribu kilometer telah tenggelam hingga puluhan kaki. Sebagian besar gunung telah runtuh dan berubah menjadi debu. Kekuatan destruktif dari pertarungan antara Dou Sheng bintang 7 sebenarnya sangat menakutkan. Astaga! Bilah darah itu terbang keluar dan dengan cepat menyusut ukurannya. Akhirnya, dia dengan cepat menembak ke arah tempat tubuh Hun Sa berada.
Namun, bila darah itu hendak menyentuh sosok itu ketika sosok itu tiba-tiba menghilang. Bayangan? Mata Gudao tiba-tiba menyusut. Dia mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat bahwa Hunsa muncul dalam sekejap di gunung di kejauhan tempat Xiaoyan berada. Serangan yang mengguncang bumi dari sebelumnya hanyalah pengalih perhatian yang digunakan Hunsa. Tujuannya tetap untuk menangkap Xiaoyan. Nak, aku sudah bilang kamu tidak bisa melarikan diri. Tubuh Hunsa muncul di depan Xiaoyan dengan cara seperti hantu. Dia mengulurkan tangannya dan kuali api itu runtuh. Namun, mata Xiaoyan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka saat tangan pertama hendak mendarat di kepalanya. Aura yang berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya membubung ke langit. Awan gelap segera bergolak dan terdengar guntur samar bergema di langit. Do Usheng bintang 6? Anda sebenarnya telah menyempurnakan pil misterius tingkat 9. Ekspresi Hunsa tiba-tiba berubah setelah mendeteksi aura Xiaoyan yang lebih kuat. Niat membunuh muncul di matanya. Dia tidak hanya tidak melambat tetapi menjadi lebih cepat. Coba ini. Xiaoyan tidak mengungkapkan rasa takut sedikitpun dalam menghadapi serangan fatal yang dilakukan Hunsa ini. Dia tertawa dingin. Tiba-tiba, lambang naga emas muncul di lengannya. Kilatan petir di dalam awan gelap di langit meredup setelah simbol naga ini muncul. Seolah-olah mereka menemui sesuatu yang menakutkan. Ada sesuatu yang salah. Hunsa melirik simbol naga emas di lengan Xiaoyan. Tanpa mengetahui alasannya, Hunsa merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Namun, ini belum waktunya menghentikan serangannya saat ini. Angin telapak tangannya menjadi semakin tajam saat dia dengan kejam menghantam kepala Xiaoyan. Pergi! Telapak tangan seperti dewa kematian dengan cepat membesar di mata Xiaoyan. Detik berikutnya, lengannya tiba-tiba bergetar dan simbol naga emas tiba-tiba muncul. Akhirnya berubah menjadi petir emas yang keluar dari jarinya dengan kecepatan tinggi, yang sulit dideteksi dengan mata telanjang. Ci! Petir emas bertabrakan dengan telapak tangan Hunsa dalam sekejap. Segera, angin kencang di telapak tangannya runtuh. Petir itu dengan mudah menembus telapak tangannya. Bang! Kekuatan besar yang tidak dapat dilawan datang menyerang Hunsa saat petir menyambar telapak tangannya. Tubuhnya terbang mundur. Aliran darah terus-menerus keluar dari dirinya. Ini. Gudao, yang dengan cepat bergegas mendekat, terkejut saat melihat pemandangan ini. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpastian saat dia melihat kilatan emas menyambar dari jari Xiaoyan dan mencapai sasarannya. Dia bisa merasakan energi yang bahkan menyebabkan jantungnya berdebar kencang. Sial, benda apa itu? Tubuh Hunsa menjadi stabil di udara dengan cara yang agak menyedihkan. Dia melihat lubang darah hitam hangus di tangannya. Pertahanannya dari sebelumnya sama sekali tidak berguna. Jika serangan itu ditujukan langsung ke kepalanya, kemungkinan besar dia akan terluka parah. Wah! Suara hembusan angin yang kuat tiba-tiba terdengar dari jarak dekat tepat saat ekspresi Hunsa telah berubah. Jelas sekali, sekelompok besar orang dengan cepat bergegas mendekat. Xiaoyan, ingat ini. Saya pasti akan membuat Anda membayar 10 kali lipat. Hunsa mengatupkan giginya dengan enggan. Dia juga mengerti bahwa dia telah kehilangan kesempatan terakhirnya. Segera, dia mengeluarkan raungan ganas ke arah Xiaoyan sebelum tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya hitam yang melesat ke kejauhan. Xiaoyan dengan acuh tak acuh memandang Hunsa, yang menghilang di kejauhan. Saat itulah dia perlahan mengangkat lengannya. Pada saat ini, lengannya tidak lagi merasakan kekuatan 9 petir emas misterius. Bahkan dirinya saat ini hanya mampu mengendalikannya. Bab 1583. Ekspresi terkejut muncul di mata indah Yaoling saat dia berdiri tidak jauh dari Xiaoyan dan melihat Hunsa berbalik dan melarikan diri. Jelas, dia tidak menyangka Xiaoyan benar-benar bisa menakuti ahli seperti itu. Tuan Xiaoyan, apakah Anda sudah menyempurnakan pil misterius tingkat 9? Yao Ling mau tidak mau membuka mulutnya dan bertanya. Sebagai seorang alkemis, dia secara alami sangat menyadari betapa menakutkannya pil misterius tingkat 9. Oleh karena itu, agak sulit baginya untuk membayangkan bahwa Xiaoyan benar-benar dapat menyempurnakannya dalam 10 menit yang singkat ini. Bagaimana bisa semudah itu? Saya baru saja memurnikan sebagian. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Kegembiraan liar muncul di matanya.
Tak disangka, pil misterius tingkat 9 ternyata begitu menakutkan. Dia hanya menyempurnakan sebagian saja tetapi itu sudah memungkinkannya untuk naik dari kelas Dou Sheng bintang 5 tingkat lanjut ke kelas Dou Sheng bintang 6. Pantas saja Hunsa mendambakan pil ajaib seperti itu. Jika aku benar-benar menyempurnakan pil misterius level 9, aku mungkin bisa terus mencapai tingkat menengah Dou Sheng bintang 6, Xiao Yan membuat perkiraan singkat. Kegembiraan di matanya tanpa sadar menjadi lebih pekat. Dia harus sepenuhnya menyempurnakan kekuatan obat di tubuhnya setelah masalah ini berakhir. Haha, sepertinya kali ini aku melakukan intervensi tanpa alasan. Gu Dao perlahan berjalan di udara dan akhirnya mendarat di samping Xiao Yan. Matanya dengan cepat menyapu naga emas, yang dengan cepat tersebar dari tangannya. Dia tersenyum tanpa mengubah ekspresinya. Tetua Gu Dao benar-benar tahu cara bercanda. Jika bukan karena intervensi cepat Anda, tubuh saya mungkin akan meledak karena terlalu banyak kekuatan obat. Xiao Yan buru-buru berdiri, menangkupkan tangannya dan tertawa. Oh, pil obat macam apa itu? Bahkan kamu tidak bisa menahannya. Ekspresi Gu Dao sedikit berubah setelah mendengar ini. Atraksi misterius level 9. Untuk melarikan diri dari Hunsa, saya tidak punya pilihan selain menelannya. Xiao Yan tertawa. Pil misterius tingkat 9. Mulut Gu Dao bergerak sedikit. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Harus dikatakan bahwa Xiao Yan benar-benar diberkati sampai-sampai dia merasa iri. Bahkan Gu Dao belum pernah menikmati pil obat setingkat ini. Tetua Gu Dao. Suara hembusan angin di kejauhan dengan cepat mendekat saat Xiao Yan dan Gu Dao mengobrol. Lusinan tokoh dengan cepat bergegas mendekat. Mata mereka penuh dengan keterkejutan saat mereka menyapu dataran yang hancur di bawah. Akhirnya, mereka bergegas menuju gunung tempat trio Xiao Yan berada. Mereka mendarat satu demi satu dan dengan hormat berbicara kepada Gu Dao. Mata Xiao Yan secara acak menyapu sekelompok orang itu. Dia terkejut saat mengetahui bahwa pemimpin itu sebenarnya adalah seseorang yang dia kenal. Itu adalah Ling Quan, yang dia benci saat itu. Saat Xiao Yan menemukan Ling Quan, mata Ling Quan juga meliriknya. Tiba-tiba, ekspresinya menjadi sedikit tidak wajar. Meskipun dia pernah berada di alam Gu, dia telah mendengar banyak tentang berbagai insiden yang berhubungan dengan Xiao Yan di dataran tengah selama tahun-tahun ini. Masing-masing dari mereka bisa membiarkan dia melihat Xiao Yan. Namun, lebih dari 1 dekade yang lalu, keberadaan raksasa saat ini di benua Douki bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawannya. Dunia berubah terlalu cepat. Tetua Gu Dao, kami bergegas secepat mungkin setelah mendeteksi aktivitas di sini. Bolehkah saya tahu, Ling Quan tampaknya adalah pemimpin kelompok itu. Dia memandang Gu Dao dengan hormat dan bertanya. Semuanya baik-baik saja sekarang. Orang yang datang kali ini adalah salah satu dari 4 orang suci iblis dari klan Hunsa. Gu Dao melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara lemah. Ekspresi Ling Quan dan yang lainnya berubah drastis setelah mendengar ini. Wajahnya menunjukkan keterkejutan. 4 orang suci iblis dari klan Hun adalah pakar terbaik dari klan Hun. Status mereka mirip dengan 3 makhluk abadi klan Gu di klan Gu. Selain kepala klan dan beberapa orang lainnya, tidak ada yang bisa menandingi mereka. Lihat saja dirimu sendiri. Xiao Yan jauh lebih muda dari kalian semua. Namun, ia mampu bertahan dengan mudah saat dikejar oleh Hunsa. Sebelumnya, ia bahkan hampir berhasil mematahkan lengan Hunsa. Jika generasi muda klan Gu bisa menghasilkan orang seperti itu, klan Gu kita pasti akan makmur di masa depan. Bagaimana klan Hun berani menindas kita? Gu Dao mengerutkan kening dan menegur dengan suara yang dalam setelah melihat perubahan ekspresi mereka. Dipahami. Tetua benar. Bahkan Ling Quan tidak berani membantah setelah ditegur oleh Gu Dao. Dia buru-buru mengangguk setuju. Sudut matanya diam-diam menatap Xiao Yan. Namun, dia hanya bisa tertawa getir dan menggelengkan kepala di dalam hatinya. Seseorang seperti Hunsa pada dasarnya seperti legenda di hati mereka. Namun, Xiao Yan tidak hanya berhasil lepas dari tangannya tetapi bahkan mampu melukai dan memaksanya mundur. Terlepas dari betapa bangganya dia di dalam hatinya, Ling Quan tidak punya pilihan selain mengagumi kemampuan Xiao Yan ini. Tetua Gu Dao seharusnya tidak terlalu memujiku.
Jika bukan karena campur tangan Anda, Xiao Yan mungkin tidak akan bisa berdiri di sini dalam keadaan utuh. Xiao Yan merasa tidak berdaya melihat Gu Dao menggunakan dia sebagai contoh. Ekspresinya dengan cepat menjadi serius saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Tetua Gu Dao, saya ingin tahu apakah Anda mengizinkan saya bertemu dengan kepala klan Gu Yuan. Masalah pemusnahan klan Yao bukanlah masalah kecil. Klan Hun pasti merencanakan sesuatu. Apa? Ling Kuan dan yang lainnya di samping, yang baru saja berdiri, mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Kedua mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya saat mereka melihat Xiao Yan. Klan Yao, sebenarnya tersingkir juga? Masalah ini sangat kritis. Jika Anda tidak datang dan memberitahu kami mungkin tidak akan tahu apa yang terjadi pada klan Yao sampai sekarang. Tampaknya bahkan kepala klan tidak dapat merasakan beberapa trik klan Yao. Wajah Gu Dao sangat serius saat menyebutkan masalah ini. Dia melirik ekspresi putus asa di wajah cantik Yao Ling. Dia dengan lembut berkata, sepertinya kita harus mengundang kepala klan dari klan Yan dan Lei. Aksi klan Hun kali ini jelas menyasar seluruh klan kuno. Jika mereka tidak melakukan apapun, kemungkinan besar mereka semua akan jatuh ke tangan iblis klan Hun. Xiao Yan perlahan mengangguk. Tindakan klan Hun ini jelas menempatkan mereka di sisi berlawanan dari semua klan kuno. Namun, tidak ada yang tahu siapa yang akan memiliki kehidupan terakhir. Gu Dao tidak mengatakan apapun lagi karena dia menyadari keseriusan masalah ini. Setelah mengirim Ling Kuan dan yang lainnya kembali ke kota Gu, dia segera memimpin Xiao Yan dan Yao Ling untuk segera memasuki alam Gu tanpa henti. Berita itu diperkirakan akan menimbulkan keributan besar setelah menyebar ke alam Gu. Semua ahli di klan Gu tergerak oleh keributan. Klan Yao tanpa sadar telah dihancurkan oleh klan Hun. Teknik ini telah melampaui kemampuan klan Gu. Mungkinkah klan Hun benar-benar merencanakan suatu rencana? Banyak tetua klan Gu semuanya tiba di aula dalam suasana yang sangat suram. Di kursi pemimpin adalah Gu Yuan, yang pernah ditemui Xiao Yan sebelumnya. Ekspresinya sangat dalam. Sekilas, dia terlihat seperti orang biasa. Namun, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, samar-samar dia bisa merasakan kekuatan mengerikan apa yang tersembunyi di dalam tubuh ini. Orang ini adalah pakar puncak sejati di benua Douki saat ini. Ada 3 pria tua berpakaian putih di sebelah kiri Gu Yuan. Gu Dao ada di antara mereka. Xiao Yan bisa saja merasakan aura kuat yang tidak kalah dengan Gu Dao dari mereka. Kemungkinan besar mereka adalah 2 dari 3 klan abadi Gu lainnya, yang memiliki status sangat tinggi. Xiao Yan melihat beberapa wajah familiar dari banyak kursi sesepuh. Namun, tatapan yang biasanya dilihat oleh wajah-wajah familiar ini agak rumit. Ketika Xiao Yan tiba di alam Gu saat itu, dia hanya memiliki kekuatan Do Uzun biasa. Meski dia cukup kuat, sulit bagi klan Gu untuk menghormatinya. Namun, dalam beberapa tahun yang singkat, Do Uzun saat itu telah berubah menjadi Do Usheng. Selain itu, dia adalah Do Usheng bintang 6 asli. Hanya ada 1 celah bintang jika dibandingkan dengan 3 klan Gu yang abadi. Di sisi kanan Gu Yuan ada beberapa generasi muda klan Gu. Sosok anggun dan cantik duduk di depan. Mata cerah itu terfokus pada Xiao Yan saat dia muncul. Matanya menjelajah dengan lembut, memberinya penampilan yang lembut dan memikat. Keindahan ini secara alami adalah Sun Er. Xiao Yan menyapa kepala klan Gu Yuan. Xiao Yan tidak berani sedikitpun bersikap tidak hormat terhadap keberadaan puncak di dunia ini. Dia menangkupkan tangannya dan menyapa dengan hormat. Yao Ling di sampingnya juga membungkuk hormat. Haha. Dalam waktu kurang dari 1 dekade, kamu benar-benar telah mencapai level seperti itu. Masih ada harapan untuk kebangkitan klan Xiao. Xiao Xuan mungkin akan sangat senang jika dia mengetahui hal ini. Gu Yuan memandangi sosok muda di dalam aula. Senyum muncul di wajahnya saat dia mengangguk. Suaranya penuh pujian. Hal ini menyebabkan banyak tetua tertawa getir. Tidak ada 1 orang pun di klan Gu yang menerima penilaian seperti itu dari kepala klan semua tahun-tahun ini. Lagi pula, kamu harus bisa menjadi pamanku. Meskipun senioritasku jauh melebihi kamu berkali-kali, dia pada akhirnya adalah putriku. Rona merah dengan cepat muncul di wajah cantik Sun Er setelah dia mendengar kata-kata Gu Yuan. Banyak generasi muda klan Gu di bawah ini yang sangat terkejut.
Dengan berbicara seperti ini, Gu Yuan sepertinya menerima hubungan antara Xiao Yan dan Sun Er. Terima kasih, Paman Gu Yuan. Xiao Yan juga mengerti maksud kata-kata Gu Yuan. Sepertinya masalah dia telah mengambil keperawanan Sun Er tidak luput dari pandangan tajam rubah tua yang licik ini. Segera, dia sedikit bersukacita di dalam hatinya. Untungnya, kekuatannya saat ini dapat dianggap sebagai yang teratas bahkan di dalam klan Gu ini. Kalau tidak, kecil kemungkinan masalah ini dapat diselesaikan dengan cara yang begitu sederhana. Akankah klan Gu menyerahkan Sun Er, yang mereka anggap sebagai harta terbesar di klan, kepada orang biasa-biasa saja? Ceritakan kepada kami tentang masalah klan Yao. Gu Yuan tersenyum dan melambaikan tangannya. Matanya menyapu Xiao Yan, menganggapnya semakin menyenangkan untuk dilihat. Hanya pemuda berprestasi yang layak mendapatkan putrinya. Wajah Xiao Yan menjadi serius ketika ada masalah penting yang dibicarakan. Dia bertukar pandang dengan Yao Ling di sampingnya. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba bertanya. Bolehkah saya tahu apakah Paman pernah mendengar tentang apa yang disebut klan Tunling? Kraak! Suara pecahan kaca terdengar terus-menerus di dalam aula saat kata-kata Xiao Yan terdengar. Banyak sesepuh tiba-tiba mengangkat kepala. Mata mereka menatap tajam ke arah Xiao Yan. Mata itu sebenarnya mengandung rasa takut. Hati Xiao Yan tenggelam setelah melihat reaksi para tetua ini. Apa asal-muasal klan Tunling ini? Bahkan klan sekuat klan Gu pun sangat takut pada mereka. Bab 1584 Rahasia Klan Hun. Klan Tunling. Wajah Gu Yuan sedikit bergetar saat Xiao Yan mengucapkan kata-kata itu. Dia segera menghirup udara dalam-dalam. Matanya menatap tajam ke arah Xiao Yan saat dia bertanya. Mengapa kamu menanyakan hal ini? Paman Gu Yuan harusnya sadar bahwa klan Hun memiliki api pemakan ketiadaan, kan? Xiao Yan memverifikasi. Ya. Saat itu, saya pernah bertukar pukulan dengan api pemakan ketiadaan dan melukainya dengan serius. Setelah itu, tidak ada kabar lagi. Saya harus pulih. Gu Yuan mengangguk dan menjawab. Alis Xiao Yan sedikit berkedut. Dia sekali lagi menghirup udara dingin di dalam hatinya saat menghadapi kekuatan Gu Yuan. Dia telah dengan jelas menyaksikan kekuatan api pemakan ketiadaan di alam Yao. Meskipun klan Yao menggunakan seluruh kekuatannya untuk memanggil fragmen jiwa Yaudi, fragmen jiwa Yaudi masih dihancurkan oleh api pemakan ketiadaan. Tidak disangka bahwa api pemakan ketiadaan yang sangat kuat telah terluka parah oleh Gu Yuan sebelumnya. Xiao Yan bertukar pandang dengan Yao Ling di sampingnya. Setelah itu, dia mulai menjelaskan semua yang terjadi di alam Yao secara detail. Ini termasuk klan Touling yang telah berubah menjadi api pemakan ketiadaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana api pemakan ketiadaan berubah menjadi klan Tunling? Beberapa tetua berseru tak percaya setelah Xiao Yan berbicara. Paman Gu, apa sebenarnya klan Tunling ini? Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia melihat ke arah Gu Yuan. Alisnya telah dirajut dengan erat. Klan Tunling adalah klan yang sangat misterius di zaman kuno. Menurut catatan dalam buku-buku kuno, hal itu pernah menimbulkan badai berdarah yang tak terhitung jumlahnya di benua Douki. Gu Yuan menghela nafas. Nada suaranya suram ketika dia berkata. Sudah menjadi rahasia umum bahwa warisan klan kuno bergantung pada kekuatan garis keturunan mereka. Jika kekuatan garis keturunan klan habis, klan tersebut tidak akan berbeda dengan orang biasa. Singkatnya, setiap klan kuno akan mengalami masa ketika garis keturunan mereka habis. Tentu saja, prasyaratnya adalah klan tersebut tidak akan menghasilkan elit Doudi lagi. Xiao Yan mengangguk pelan. Justru karena kekuatan garis keturunan klan Xiao telah habis, klan Hun memiliki kesempatan untuk menghancurkannya. Pada akhirnya akan ada berbagai macam hal misterius yang terbentuk di dunia ini. Klan Tunling adalah salah satunya. Mereka memiliki kemampuan yang sangat menakutkan. Ini adalah kemampuan untuk melahap kekuatan garis keturunan klan kuno lainnya untuk memperpanjang waktu sebelum kekuatan garis keturunan klan tersebut habis. Untuk memungkinkan klan terus bertahan saat itu, klan Tunling sebenarnya menargetkan klan kuno. Itu adalah bencana besar di benua Douki. Banyak klan kuno dihancurkan oleh klan Tunling. Selain itu, kekuatan garis keturunan di klan semuanya diperoleh oleh klan Tunling. Tindakan klan Tunling ini tidak diragukan lagi telah membuat marah klan kuno lainnya.
Pada saat itu, banyak klan telah membentuk aliansi untuk melawan klan Tunling bersama-sama. Era itu adalah ketika klan Tunling menjadi penguasa. Kekuatan mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan klan lain. Meskipun klan Tunling sangat kuat, mereka pada akhirnya tidak mampu melawan kekuatan gabungan dari banyak klan kuno. Akhirnya, klan Tunling hancur. Anggota klan Tunling yang masih hidup melarikan diri ke segala arah karena mereka terus-menerus dikejar oleh semua orang. Sejak itu, klan Tunling tidak pernah bisa bangkit kembali. Bahkan perlahan menghilang dari dunia dan tidak pernah disebutkan lagi. Mata Guiyuan perlahan menyipit setelah dia berbicara sampai titik ini. Dia perlahan berkata, "Saya ingat kepala klan terakhir dari klan Tunling sepertinya telah dibunuh oleh klan Hun." Oh! Ekspresi banyak orang di aula besar berubah setelah mendengar kata-kata ini. Tampaknya klan Tunling telah menghilang sepenuhnya dari dunia sejak saat itu. Namun, nampaknya klan Hun terus ada sampai sekarang, kilatan melintas di mata Guiyuan. Sepertinya dia memikirkan sesuatu. Mungkinkah klan Hun adalah klan Tunling? Xiao Yan bertanya dengan tidak percaya. Kurasa tidak. Menurut catatan di buku-buku kuno, klan Tunling juga pernah menyerang klan Hun saat itu. Namun, mereka akhirnya berhasil dipukul mundur. Mungkin, klan Hun telah memperoleh sesuatu dari kepala klan terakhir. Ini telah membiarkan mereka bertahan selama bertahun-tahun sampai sekarang, Guiyuan berkata perlahan. Kepala klan, apakah Anda masih ingat klan kuno yang telah menurun atau menghilang satu demi satu setelah benua Douqi mulai jarang menghasilkan elit Doudi? Beberapa cara menghilangnya klan kuno itu cukup misterius. Sekarang kalau dipikir-pikir, mereka sangat mirip dengan apa yang dialami klan Si dan Ling. Ekspresi Gu Dao sangat serius saat dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Maksudmu, klan kuno itu tidak menurun secara alami. Sebaliknya, mereka dihancurkan oleh klan Hun?" Guiyuan bertanya. Setelah puluhan ribu tahun, klan kuno itu telah diganti berkali-kali. Namun, nampaknya hanya klan Hun yang terlihat benar-benar aman sepanjang waktu. Kekuatan garis keturunan mereka sepertinya tidak ada habisnya, mungkin bukan hanya saya yang menganggap ini aneh. Namun, karena klan ini misterius dan tak terduga, tidak ada cara untuk menyelidikinya bahkan jika seseorang menginginkannya. Sekarang setelah Xiao Yan mengatakan ini, kita tidak punya pilihan selain meragukan apakah klan Hun ini memiliki kemampuan yang mirip dengan klan Tunling. Jika ini benar-benar terjadi, kita akan terlihat seperti sumber garis keturunan yang telah dijinakkan oleh klan Hun. Ekspresi Gu Dao sedikit muram. Suaranya perlahan bergema di aula, menyebabkan rasa dingin muncul dari lubuk hati semua orang. Tidak perlu menggambarkan klan Hun sebagai makhluk yang menakutkan. Meski mereka memiliki kemampuan yang mirip dengan klan Tunling, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menjinakkan kita. Kalau tidak, Hun Tiandi tidak akan terluka parah oleh serangan habis-habisan dari Xiao Xuan saat itu. Guiyuan tersenyum tipis. Tetua itu menghela nafas lega setelah melihat penampilannya yang tenang. Sejak api pemakan ketiadaan muncul, sepertinya dia sudah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Namun dengan cara ini, saya menyadari bagaimana klan Hun dapat menghindari penyelidikan kami. Jari Guiyuan dengan lembut menggambar lingkaran di depannya. Setelah itu, dia meraih lingkaran di tangannya dan berkata, "Ini karena dia telah menelan seluruh alam ke dalam tubuhnya." Banyak orang di dalam aula menghirup udara dingin setelah mendengar ini. Menelan seluruh alam ke dalam tubuhnya? Apakah itu benar-benar sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Dia bukan manusia, Guiyuan tersenyum tenang. Kilatan dingin muncul di matanya. Saya tidak pernah bertengkar dengannya selama bertahun-tahun. Tampaknya kendalinya atas kekuatan melahap semakin meningkat. Saat itu, dia masih kesulitan melakukan hal seperti ini. Mengenai soal api pemakan ketiadaan yang berubah menjadi anggota klan Tunling yang telah dijelaskan Xiao Yan, mungkin dialah alasan sebenarnya mengapa klan Hun mampu bertahan begitu lama. Kepala klan, maksudmu? Api pemakan ketiadaan telah melahap kepala klan terakhir dari klan Tunling? Ini membuatnya mendapatkan kemampuan misterius. Seorang lelaki tua berambut putih di samping Gu Dao berbicara dengan suara agak serak. Seharusnya itu saja. Kalau tidak, saya benar-benar tidak bisa memikirkan bagaimana klan Hun bisa memperoleh kemampuan klan Tunling. Guiyuan mengangguk. Matanya sedikit menunduk dan niat membunuh yang sedingin es melintas di matanya. Keberadaan api pemakan ketiadaan ini merupakan ancaman yang terlalu besar bagi klan kuno mereka.
Mereka harus menemukan cara untuk menghilangkannya. Aula juga menjadi sunyi karena hal ini. Tidak ada yang berbicara. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa klan Hun masih menyembunyikan hal-hal seperti itu. Terlebih lagi, alasan utama bagi mereka untuk mundur karena kekalahan adalah keberadaan api pemakan ketiadaan. Klan Hun telah menyerang klan Ling, Xi dan Yao. Sepertinya mereka punya dua tujuan. Salah satunya adalah untuk mengumpulkan kekuatan garis keturunan sementara yang lainnya, secara alami adalah giok dewa kuno Tou She. Sepertinya, Hun Tiandi tidak tahan lagi, Gu Yuan mengangkat kepalanya. Matanya menatap ruang kosong. Mata tajam itu seolah menembus ruang dan melihat pemandangan yang dia pikirkan di dalam hatinya. Hun Tiandi, Kaisar Surgawi, Xiao Yan bergumam pelan. Nama ini sangat mendominasi. Namun, orang tersebut memang punya modal untuk memiliki nama seperti itu. Satu-satunya orang yang berdiri di puncak ahli top di benua yang bisa melawannya kemungkinan besar adalah Gu Yuan. Paman Gu, bagaimana rencanamu menghadapi mereka? Klan Hun sudah memiliki 4 keping batu giok kuno di tangan mereka. Kemungkinan besar mereka akan mencoba mendapatkan 4 bagian lainnya. Pada saat itu, mereka akan mendapatkan gua dewa kuno Tou She dan mereka bahkan mungkin bisa mendapatkan rahasia untuk maju ke kelas Doudi. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di benua Douki yang bisa bertarung dengannya. Hidup dan mati setiap orang akan dikendalikan oleh klan Hun. Mata Xiao yang menatap tajam ke arah Gu Yuan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Tanpa disadari, mereka sebenarnya telah terjerumus ke dalam situasi yang begitu mendesak. Metode lambat yang digunakan klan Hun untuk membunuh mereka menghabiskan kekuatan mereka sedikit demi sedikit. Jika hal ini terus berlanjut, kemungkinan besar akan terjadi adegan paling tragis. Ekspresi Gu Yuan sedalam air. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Para tetua klan Gu lainnya juga tetap diam. Meski kejadian yang terjadi membuat mereka merasa tidak nyaman, namun jika mereka memutuskan untuk memulai perang dengan klan Hun, pasti akan menjadi perang besar yang sangat menyedihkan. Mereka mungkin menang atau kalah dalam perang ini. Pemenangnya bertahan sementara yang kalah tidak punya apa-apa. Bahkan seseorang sekuat Gu Yuan mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan cepat ketika harus mengambil pilihan seperti itu. Paman Gu, saat ini hanya 3 dari 8 klan kuno, kecuali klan Hun, yang masih bertahan. Jika klan lain dimusnahkan, kita mungkin hanya bisa duduk dan menunggu mati. Xiao Yan akhirnya membuka mulutnya dan berbicara dengan suara yang dalam setelah keheningan yang menindas berlanjut selama beberapa menit. Berjuanglah dan masih ada peluang untuk bertahan hidup. Teruslah tidak melakukan apapun dan apa yang terjadi pada klan Ling, Xi, dan Yao pasti akan menimpa kita. Xiao yang tiba-tiba meninggikan suaranya, menyebabkan tubuh banyak tetua sedikit gemetar. Mata mereka menatap Yao Ling di samping Xiao Yan. Wajahnya dipenuhi kesedihan. Klannya hancur dan dia menjadi tunawisma. Semua kesombongan yang biasa telah hilang. Banyak pasang mata perlahan beralih ke Gu Yuan di kursi pemimpin. Sepertinya mereka sedang menunggu keputusannya. Gu Yuan perlahan menghela nafas di depan banyak pasang mata. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan, hanya untuk tersenyum. Anak kecil yang baik, kamu memang berani. Seseorang, kirim pesan ke klan Yan dan Lei. Undang pemimpin klan mereka untuk datang dan mendiskusikan masalah hidup dan mati. Bersambung ke episode 282. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.